Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini kita akan bahas mengenai pengolahan data statistika ya. Nah, di sini sudah ada soal. Nah, diminta susunlah data di atas dalam bentuk distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi ya. Oke, jadi sebelum kita membuat tabel, kita harus menentukan dulu range-nya atau jangkauan datanya, kemudian banyak kelasnya, kemudian panjang kelasnya. Oke? Jadi pertama kita tentukan dulu range-nya atau jangkauannya ya, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil ya, X max dikurangi dengan X min. Nah, kita lihat di sini data terbesarnya berapa? Data terbesar dari data di sini itu adalah 45. Nah, sedangkan data terkecilnya itu adalah 5. Maka kita kurangi 45 dikurangi 5. Nah, hasilnya 40. Oke. Nah, setelah kita menentukan jangkauannya, selanjutnya adalah kita menentukan banyak kelasnya ya. Banyak kelasnya berarti kita simbolkan dengan K, yaitu rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Oke. Jadi 1 ditambah 3,3 log. Nah, N-nya berapa? Nah, di sini data keseluruhan yang ada itu N-nya adalah 70 ya. Kalau kita hitung, itu ada N-nya 70, berarti log 70. Nah, di sini berarti 1 ditambah 3,3 log 70 berapa? 1,845. Jadi di sini 1 ditambah 3,3 dikali 1,845. Hasilnya 6,0885. Nah, di sini kita jumlahkan 1 tambah 6,0885 hasilnya 7,0885. Sehingga di sini mendekati nilai 7 ya, sarannya 7. Nah, setelah kita menentukan banyak kelasnya, kita menentukan panjang kelasnya. Biasanya kita simbolkan dengan C atau P. Nah, kita pakai nilai C saja di sini. Jadi panjang kelasnya itu adalah range-nya atau jangkauannya dibagi dengan banyak kelasnya. Ya, bagi K. Oke, jadi di sini 40 dibagi 7. Kepanjang kelasnya kita dapatkan 5,714. Nah, maka kisarannya telah mendekati nilai 6. Oke, jadi panjang kelasnya adalah 6. Jadi selanjutnya tinggal kita buat aja tabel distribusi frekuensinya. Nah, kita buatkan di sini nilai, kemudian nilai frekuensinya atau kita tulis dengan F ya, dengan F. Nah, untuk nilainya di sini nilai terkecilnya kan 5, berarti kita mulai dengan 5. Nah, karena kita sudah dapatkan untuk panjang kelasnya itu adalah 6 ya. Di sini ini panjang kelasnya. Nah, kalau panjang kelasnya 6 berarti untuk intervalnya kita hitung dari 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka panjang kelasnya itu sampai 10 ya. Jadi kita hitung itu startnya dari 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti intervalnya 5 sampai 10. Kemudian di sini kita mulai lagi 11. Nah, kita hitung lagi 11, 12, 13, 14, 15, 16, berarti sampai 16. Nah, di bawahnya lagi sama 17 sampai hitung lagi sampai 6 karena kita dapatkan panjang kelasnya 6 kan. Sini jadi dihitung 17 sampai 22. Kemudian 23 sampai 28. Kemudian 29 sampai 34. Kemudian 35 sampai 40. 41 sampai 46. Oke. Nah, di sini kita lihat karena kenapa sampai 46 ya, karena data tertingginya kan 45 ya kan. Gitu. Jadi di sampai 46 panjang kelasnya, 45-nya sudah mencakup ke dalam gitu. Nah, sekarang tinggal kita hitung frekuensinya. Oke. Kita hitung frekuensinya berarti data 5 sampai 10 itu ada berapa? Oke, ada berapa? Kita cek di sini. Data 5 sampai 10-nya. Berarti kita mulai
dari data kelima ya. Kita pakai warna ini aja. Oke. Data kelima berarti kita hitung 5 sampai 10. 5 sampai 10. 5 sampai 10 berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oke, sampai 12 aja ya. Jadi frekuensinya itu ada 12 di sini. Oke. Kemudian sama data 11 sampai 16. Kita cari data 11 sampai 16 ya. Coba kita cek 11 sampai 16. Berarti sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, maka frekuensinya ada 20. Oke, bisa dimengerti? Nah, selanjutnya sama lagi. Data 17 sampai 22. Kita cari lagi datanya ke dalam sini. Jadi kalau kita hitung itu kita dapatkan frekuensinya adalah 14. Kemudian data 23 sampai 28 12. Kemudian data 29 sampai 34 itu 6. Data 35 sampai 40 itu ada 2. Kemudian data terakhir 41 sampai 46 itu ada 4. Jadi kalau kita jumlahkan semua frekuensinya di sini, itu N-nya itu sama dengan 70 ya, gitu. Nah, itu untuk tabel distribusi frekuensinya. Nah, bagaimana kalau kita yang B, menggambar histogram dan poligon frekuensi? Oke, jadi sama untuk yang histogram sama poligon, berarti kita buat dulu tabelnya ya, supaya lebih gampang. Kita tentukan dulu tabelnya. Jadi histogram itu apa? Histogram itu adalah diagram batang, sedangkan poligon itu adalah diagram garis gitu. Jadi untuk yang B, kita buat histogram, untuk histogram dan poligonnya. Berarti kita gambarkan untuk tabelnya, tabel nilainya. Oke, untuk membuat histogram kita butuh tepi kelas ya. Tepi kelas, tepi kelas yaitu tepi batas bawah dan batas atas ya. Jadi kita buat dulu nilainya yaitu 5 sampai 10. Oke. Nah, selanjutnya kita buat tepi kelas. Tepi kelasnya gimana? Tepi kelasnya itu adalah tepi kelas batas bawah sampai tepi kelas batas atas ya. Jadi untuk tepi kelas yaitu tepi kelas batas bawah sama batas atas. Ya. Batas bawah itu kita ambil batas bawah kelas yang interval yang bawah yaitu 5 ya. Berarti 5 dikurangi 0,5. Hasilnya berapa? 4,5. Sedangkan batas atas kita lihat interval yang atas yaitu 10. Nah, untuk batas atas dia harus ditambah dengan 0,5 ketentuannya ya. Jadi 10,5. Sehingga tepi kelasnya itu adalah 4,5 sampai 10,5. Sama untuk baris yang selanjutnya 10 sampai 16. Untuk batas bawah dikurangi 0,5 sedangkan batas atas ditambah 0,5. Sehingga di sini menjadi 10,5 sampai 16,5. Yang ini jadi 16,5 sampai 22,5. Ini 22,5 sampai 28,5. Yang ini 28,5 sampai 34,5.
Ini 34,5 sampai 40,5. Yang ini 40,5 sampai 46,5. Nah, untuk membuat histogram, dia hanya butuh tipe kelas dan frekuensinya aja. Tapi karena kita langsung membuat dengan poligon, berarti kita harus menentukan titik tengah. Karena poligon itu adalah titik-titik tengah dari diagram batangnya, ya. Jadi kita harus menentukan dengan titik tengahnya. Titik tengah itu adalah dia jumlah dari nilai intervalnya ini, yaitu 5 ditambah 10 dibagi 2. Jadi 15 dibagi 2 dapat berapa? 7,5. Itu 7,5. Nah, sama selanjutnya yaitu yang baris kedua, yaitu 11 tambah 16 dibagi 2 dapat 13,5. Sama lagi 17 tambah 22 bagi 2 hasilnya 19,5. Kalau kita lihat polanya dari sini ke sini itu polanya adalah ditambah-tambah 6. Iya, karena kita dapat panjang kelasnya itu adalah 6. Jadi setiap ke sini itu ditambah 6 setiap panjang kelasnya. Oke, jadi sini 25,5 ditambah 6 lagi hasilnya 31,5. Kemudian di sini jadi 37,5, di sini 43,5. Oke? Jadi kalau sudah dapat satu ini, untuk selanjutnya itu bisa tinggal ditambah panjang kelasnya, ditambah 6, kemudian di sini ditambah 6 gitu. Ini selanjutnya kita tentukan frekuensinya. Frekuensinya udah ada nih. Jadi langsung dimasukkan saja nilai frekuensinya. Ya, sini tetap N-nya sama dengan 70. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, tinggal kita buat gambar histogramnya. Oke, kita langsung gambar histogramnya. Kalau kita gambar histogramnya, berarti kita buat garis histogramnya. Nah, kalau kita buat histogramnya, karena kita lihat di sini frekuensinya di sini semuanya bilangan genap, polanya semua genap, jadi kita buat intervalnya itu genap aja. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oke. Kemudian di sini kita buat untuk histogram ya. Untuk histogram kita ambil tepi bawah kelasnya ya. Tepi kelasnya berarti 4,5 sampai 10,5. Sini 16,5. Sini 22,5. Sini 28,5. Sini 34,5. 40,5. Kemudian di sini 46,5. Oke. Nah, jadi kita lihat 4,5 sampai 10,5 itu frekuensi di 12. Jadi berarti di sini 12-nya. Kita tarik garisnya. Kita tarik garisnya di sini 12. Ini lagi. Oke, jadi di sini 12. Kemudian kita lihat 10,5 sampai 16,5 itu frekuensinya 20. Nah, berarti kita tarik sampai di 20 sini. Nih. Oke. 20. Kemudian 16,5 sampai 22,5 frekuensinya 14. Berarti kita tarik di sini sampai di 14. Ya. Nah, kemudian 22,5 sampai 28,5 frekuensinya 12. 12. Oke. Nah, selanjutnya 28,5 sampai 34,5 frekuensinya 6. Berarti sini 6. Oke. Kemudian 34,5 sampai 40,5 frekuensinya 2. Sini. Oke. Kemudian 40,5 sampai 40,5 frekuensinya adalah 4. Jadi kita langsung tuliskan saja di sini angkanya 12, 20,
kemudian 14, 12, di sini 6, 2, 4. Oke. Jadi ini untuk histogramnya ya. Histogram. Nah, kalau untuk poligon yaitu diagram garisnya. Nah, sebenarnya diagram garisnya itu diambil dari titik-titik tengah dari histogramnya yang di sini. Nilai-nilai yang di sininya, ya. Dari titik-titik tengah yang di sininya. Sebenarnya bisa dibuat dalam satu sketsa grafik ya, sebenarnya bisa. Tapi kita coba pisahkan saja. Kita pisahkan untuk poligonnya. Oke, sama kita buat frekuensinya ikatan 2. Oke, kemudian untuk di bawah sini untuk data nilainya itu kita ambil titik tengahnya ya, 7,5. 7,5 ya, karena poligon itu adalah titik-titik tengah dari histogram yang di sini. 7,5, kemudian 13,5, kemudian 19,5, kemudian 25,5, 31,5, 37,5, 43,5. Oke, jadi 7,5 itu frekuensinya 12. Berarti kita hubungkan aja 7,5 sama 12 sini. Kemudian 13,5 itu sama 20 sini. 19,5 itu 14 sini. Kemudian 25,5 itu 12. Kemudian 31,5 itu 6. Kemudian 37,5 itu 2 sini di bawah. Oke. Dan 43,5 itu 4. Oke. Jadi tinggal kita hubungkan aja titik-titiknya. Oke, kita hubungkan berarti 1, 5, ya. Oke. Jadi ini adalah poligonnya. Gampang ya, bisa. Oke, selanjutnya itu adalah ogive kurang dari dan lebih dari. Untuk ogive kurang dari itu artinya ogive positif ya. Nah, jadi di sini untuk tabel distribusinya kita buat dulu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Dari tabel awalnya, tabel distribusinya itu nilai, kemudian frekuensi kumulatif atau FK kurang dari. Nah, untuk nilainya dalam ogive positif ini, frekuensi kurang dari, kumulatif kurang dari itu kita menggunakan TPI atas ya. Nah, ini kan nilai atasnya nih. Nah, untuk nilai TPI atasnya berarti 10,5 ya. Jadi kurang dari 10,5. Kemudian kurang dari 16,5. Kemudian 22,5. Oke. Jadi untuk frekuensi kumulatif kurang dari itu dia menggunakan TPI atas ya. Nilainya menggunakan TPI atas. Nah, di sini kurang dari 10,5 berarti 12 ya. 12. Karena 5 sampai 10 kan frekuensinya 12, maka frekuensi kumulatifnya kurang dari 10,5 itu di bawah 10,5 berarti 12. Oke. Kemudian kurang dari 16,5. Nah, berarti 12 ditambah 20 sama dengan 32.
Nah, 22 kurang dari 22,5 berarti 12 ditambah 20 ditambah 14. Hasilnya 46. Kurang dari 28,5 berarti 12 ditambah 20 ditambah 14 ditambah 12. Hasilnya 58. Nah, kurang dari 34,5 berarti 12 ditambah 20 ditambah 14 ditambah 12 ditambah 6 sama dengan 64. Oke. Kurang dari 40,5. Nah, berarti nilainya 12 ditambah 20 ditambah 14 ditambah 12 tambah 6 ditambah 2 mendingan 66. Kurang dari 46,5 berarti semua frekuensi kumulatifnya, yaitu 12 ditambah 20 ditambah 14 ditambah 12 tambah 6 tambah 2 tambah 4 dengan 70 gitu ya. Kurang dari 10,5 ya berarti di bawah sini 12. 16,5 berarti 2. 12 tambah 20. Kurang dari 22,5. Nah, berarti ini 12, 20 tambah 14 gitu. Nah, kalau sudah dibuatkan tabel untuk frekuensi kumulatif kurang dari, tinggal kita buat grafiknya aja nih. Kita buat langsung grafiknya. Oke. Nah, di sini untuk frekuensi langsung aja kita ambil nilainya aja ya, masing-masing dari yang terkecil. Itu 12, 32, 46, 58, 64, 66, 70. Oke, untuk nilainya yang di bawah kita ambil tepi atasnya, nilai tepi atasnya ya, itu 10,5. Bukan, 10,5 itu 12 kan, nih 16,5 itu 32. Oke ya, kita buat selanjutnya 22,5 itu 46. Nah, jadi langsung aja dibuat garisnya ya. Nah gitu ya, jadi ini ogive positif ya. Nah kemudian ada ogive negatifnya atau frekuensi kumulatif lebih dari. Ogive negatif atau frekuensi kumulatif lebih dari ya, dari nilainya yang ini kita langsung buat aja tabelnya, tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi ada nilai. Nah, untuk frekuensi kumulatif lebih dari itu nilai yang diambil adalah nilai tepi bawah ya. Jadi yang diambil di sini adalah tepi bawah. Jadi kalau kurang dari itu tepi atas, kalau lebih dari itu tepi bawah. Nah, tepi bawahnya berapa? Berarti lebih dari 4,5. Kemudian ini lebih dari 10,5. Ini lebih aja. Oke. Nah, lebih dari 4,5. Lebih dari 4,5 berarti nilai semua frekuensinya yaitu 70. Oke. Kalau lebih dari 10,5 lebih dari 10,5 berarti frekuensi 12-nya nggak masuk, karena lebih dari 10,5 12-nya nggak masuk, berarti hanya 20 ditambah 14 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 4 hasilnya 58. Oke. Nah, lebih dari 16,5 berarti masuknya nih mulai dari 14 ya, dari 14, 16,5, 20-nya udah nggak masuk ya, karena lebih dari 16,5. 20 itu hanya sampai 16. Kalau lebih 16,5 berarti 20-nya nggak masuk, langsung masuk di 14 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 4 hasilnya 38.
Nah, lebih dari 22,5. Nah, berarti langsung masuk 12 ya. 12 berarti 12 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 4. Hasilnya 24. Lebih dari 28,5. Nah, berarti 12-nya nggak masuk. Langsung 6 ditambah 2 ditambah 4. Hasilnya 12. Lebih dari 34,5. Nah, berarti yang masuk hanya 2 dan 4. Ya. 34,5. Berarti 34-nya itu nggak masuk kan? Berarti 6 nggak masuk. Nah, kemudian lebih dari 40,5. Nah, berarti yang masuk hanya 4. Gitu. Oke? Oke. Nah, sekarang tinggal kita buat grafiknya aja. Grafiknya sama. Nah, kita langsung masukkan frekuensinya di sini. Dari yang terkecil itu 4, 6, 12, 24. Kemudian batas TPI bawahnya, nilai TPI bawahnya langsung 4,5, 10,5, 16,5, 22,5, 28,5, 34,5, 40,5. Kita langsung hubungkan 4,5 itu di 70. 10,5 itu 58. 58. Di 16,5 itu 38. 22,5 itu 24. 28,5 itu 12. Oke, 34 itu 6. 40,5 itu 4. Oke, jadi kita buat garisnya. Oke, jadi ini untuk ogive negatif. Jadi kita lihat ya, kalau ogive positif itu dia dari bawah naik ke atas ya, semakin besar nilai frekuensinya. Kalau ogive negatif itu frekuensinya semakin kecil, dia grafiknya menurun ke bawah gitu. Makanya dikatakan ogive negatif. Oke, semoga bisa dipahami. Sampai di sini dulu videonya.